Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianti Humaira dengan NIM 23134003 dengan program studi Manajemen Perdagangan mata kuliah Manajemen Retail dan Modern. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang audit customer experience Wardah Official Shop. Baik, yang pertama itu ada analisis chat, dimana sebelumnya saya sudah melihat beberapa chat dari toko Wardah Official Shop ini. Yang pertama itu saya melihat ada kecepatan respon cukup baik, namun belum konsisten karena respon admin ini umumnya cepat pada jam kerja, tetapi saat jam sibuk atau periode promosinya sering terjadi keterlambatan pada saat membalas yang membuat pelanggan harus menunggu lebih lama. Nah, yang kedua itu ada bahasa chat cenderung formal dan kurang personal, karena ini sering menggunakan template jawaban yang terdengar formal dan seragam, sehingga komunikasi terasa kurang personal dan kurang menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Nah, yang ketiga itu ada informasi yang diberikan akurat namun tidak mendalam. Meskipun informasi yang disampaikan benar, admin kadang hanya memberikan jawaban umum dan tidak menjelaskan detailnya. Oleh sebab itu, pelanggan cukup ragu untuk membeli produk tersebut, dan seperti bisa ditanya seperti kayak manfaat produk, ingredientsnya, atau rekomendasi pemakaian berdasarkan pada kondisi pada kulit customer tersebut. Nah, yang keempat itu ada kesalahan kecil dalam memberikan link atau produk kadang terjadi. Nah, dalam beberapa percakapan admin memberikan tautan atau rekomendasi produk yang kurang tepat, sehingga pelanggan perlu bertanya ulang untuk memastikan pada produk tersebut. Selanjutnya itu ada analisis review atau testimoni pada pelanggan. Yang pertama ada mayoritas review positif terkait kualitas produk. Ini merupakan pelanggan merasa puas karena produk tersebut Wardah yang mereka terima terbukti original dan aman juga digunakan serta sesuai dengan klaim kualitas yang disajikan. Nah, yang kedua juga terdapat pengemasan pada dinilai aman dan namun belum selalu konsisten, karena sebagian besar dikirim dengan baik, dan juga tetapi ada beberapa pelanggan yang melaporkan kemasan ada yang sedikit penyok atau produk sedikit bocor, sehingga menunjukkan perlunya meningkatkan konsistensi pengemasan pada produk tersebut. Nah, yang ketiga itu ada keluhan utamanya pada keterlambatan pengiriman. Namun setelah saya cek hanya beberapa review mengeluh produk datang lebih lambat dan estimasi yang umumnya diakibatkan oleh proses pengiriman pihak ekspedisi, tetapi tetap berdampak pada pengalaman pembeli ini. Nah, yang keempat itu deskripsi produk dianggap kurang lengkap oleh sebagian pelanggan. Ini merupakan banyak pelanggan merasa deskripsi produk ini di marketplace belum cukup detail atau belum cukup sempurna, sehingga mereka harus bertanya pada admin atau menghubungi adminnya untuk menanyakan perbedaan antara cara pemakaiannya serta kandungan dalam produk Wardah ini. Nah, yang kelima itu ada pelanggan puas dengan harga dan promo yang diberikan, dimana harga yang kompetitif ini serta promo resmi dari toko Wardah ini membuat pelanggan memperoleh keuntungan dan lebih percaya belanja pada toko Wardah Official Shop ini. Nah, yang ketiga itu ada analisis konten interaktif. Konten ini visual menarik dari konsisten dengan brand Wardah. Jadi setiap postingan disajikan dengan desain yang estetis atau warna yang lembut serta gaya visual yang selaras dengan identitas brand yang modern ini, halal dalam dan juga feminim. Nah, juga ada konten edukatif yang bermanfaat tetapi engagementnya rendah. Wardah ini menyediakan konten edukatif seperti
tutorial skincare-nya atau cara menggunakan produknya atau cara bermake up atau tahap-tahap untuk pemakaian produk tersebut, tetapi interaksi seperti komentar, like, dan pertanyaan masih relatif rendah dibandingkan konten promosinya. Dan juga respon terhadap komentar konten masih kurang cepat. Admin tidak selalu membalas komentar atau pertanyaan yang diposting, karena sehingga peluang yang membangun kedekatan dengan pelanggan sering terlewatkan. Dan itu juga belum banyak aktivitas interaktifnya. Fitur ini seperti live shopping atau sesi Q&A, polling, atau kuis jarang digunakan. Serta padahal aktivitas ini berpotensi meningkatkan engagement ya, yang kedekatan dengan audiensnya. Nah, yang terakhir itu ada konten promosi masih mendominasi. Sebagian besar unggahan dari ini berfokus pada diskon dan banding juga, atau sehingga interaksi organik dan penggemar ini brand belum maksimal. Jadi untuk konten promosi masih mendominasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan dari ini, yaitu customer experience seperti umum baik. Word of Shop ini telah memberikan pengalaman belanja yang cukup memuaskan, terutama dari sisi kualitas produk dan keamanan pembeli di toko resmi. Nah, juga masalah utamanya terletak pada konsistensi layanan. Beberapa aspek seperti kecepatan respon admin, kelengkapan deskripsi produknya, dan juga serta alur pengiriman masih perlu diperbaiki agar pelanggan tidak mendapatkan pengalaman yang agar pelanggan ini dapat mendapatkan pengalaman yang lebih stabilnya. Dan juga konten interaktif belum dimaksimalkan. Upaya untuk meningkatkan hal tersebut, pelanggan melalui konten interaktif belum dijalankan secara optimal dan masih berfokus pada aktivitas promosinya. Untuk rekomendasinya itu yang pertama, mungkin tingkatkan kembali personalisasi chatnya, perbaiki konsisten responnya, melengkapi deskripsi pada setiap produk di marketplace ini, dijelaskan secara detail agar pelanggan tidak selalu menghubungi admin, dan juga perketat standar pengemasannya dan monitoring ekspedisinya. Mungkin sekian dari rekomendasi serta kesimpulan saya berikan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Kalau misalnya ada kata kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.